Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Tuhan juga jemaat yang di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari semua, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat ini. Semua karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan kami boleh ada semua dalam keadaan yang baik-baik. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan ibadah kami, syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar ibadah ini Tuhan jadi suatu, oh Tuhan, sesuatu yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini Tuhan Yesus. Sebelum kami hadir, Kau sudah ada di tempat ini Tuhan. Kau yang siap memberkati kami Tuhan. Lewat pujian kami, lewat firman yang akan disampaikan sebentar Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua indah di hadapan-Mu Bapa. Pakai dan urapi semua anak-anak-Mu yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Pakai dengan kuat-kuat stamus Tuhan. Sehingga semua Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami mau serahkan juga Tuhan cuaca pada pagi hari ini yang kurang baik Tuhan karena hujan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, setiap kami mencari Engkau Tuhan, kami akan menemukan Engkau Bapa. Karena di dalam Engkau Tuhan, kami dapatkan sesuatu Tuhan. Oh yang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Oh yang bermasalah Tuhan, Kau tolong Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya dalam tangan pimpinan-Mu Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin.
sukacita? Ada sukacita? Haleluya. Karena ini dingin, suasananya lagi hujan gitu ya. Kayaknya kalau kita tidak banyak goyang nanti tambah dingin, apalagi di ruangannya dingin. Jadi banyak goyang, kita mau berseru bagi nama Tuhan, bertepuk tangan bagi nama Tuhan, karena kita semua hari ini mau memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian. Bagi kemuliaan.
percaya Engkau Tuhan yang besar bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin Tuhan. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sebab kami tahu kami punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita berdoa. Jemaatku sudah memuji-muji akan kebesaran nama-Mu. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Firman yang Kau ingin taruhkan di dalam roh jiwa kami pada pagi hari Bapa. Dan kami akan mendengarkan, kami akan simak dan kami tahan dalam roh jiwa kami. Sehingga kami kembali tidak sama seperti kami datang. Karena Kau sudah memberkati roh jiwa kami dengan firman-Mu. Oleh Bapa, berfirmanlah di tengah kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, kita yang percaya dan siap diberkati, sama-sama katakan amin.
Shalom. Oh, luar biasa jemaat Kithelmu yang setia. Cuaca tidak bersahabat, tetapi kita tetap mau setia. Haleluya. Baik. Firman Tuhan yang ingin kita renungkan bersama-sama terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 26 dan seterusnya. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kalau patahnya 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Puji Tuhan. Ini peringatan firman Tuhan kepada jemaat di hari-hari terakhir ini. Kalau kita bisa tambah di dalam Hagai 2 ayat 7 yang lebih jelas lagi, itu perjanjian lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Firman Tuhan ini datang untuk secara universal kepada seluruh manusia yang hidup di tengah bumi ini, bahwa satu kali kelak apa yang terjadi di masa-masa yang lalu bisa saja terjadi lagi di masa-masa sekarang ini. Kita tidak bisa menggagalkan, menolak apa yang menjadi firman atau rencana yang diucapkan Tuhan, disirat di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, bahwa sedikit waktu lagi, karena mungkin kita belum mengalami semuanya itu, tetapi baik tidak baik, terima atau tidak terima, inilah firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa, ingatkan kepada kita bahwa semua yang ada di bumi akan bergoncang. Olehnya diingatkan kita sebagai jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur, bukan kita menolak akan firman Tuhan ini, tapi kita mengucap syukur karena kenapa? Tuhan memberikan suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Beda yang goncang dengan tidak tergoncangkan. Dikatakan, beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Jemaat yang ada di rumah, jemaat yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan mau ibadah kita menurut cara yang berkenan. Siapapun Anda, bukan saya suka ibadah baru saya datang beribadah. Kalau cuaca kurang bagus, maaf, saya tidak datang beribadah. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Hendaknya kita semua Bukit Hermon, jemaat Bukit Hermon, kalau kita datang beribadah pada pagi hari ini, karena hati kita mengasihi Tuhan. Yang percaya kata amin. Jangan asal-asalan kita beribadah kepada Tuhan. Kalau hati roh jiwa kita asal-asalan kepada Tuhan, Tuhan juga akan asal-asalan dengan kita. Tuhan mau ada hormat kita dan takut dan berkenan kepada Allah. Ini hari-hari terakhir, Anda terima atau tidak terima,
bahwa dunia sedang digoncangkan dalam keadaan yang tidak punya kepastian. Tetapi firman Tuhan 100% memberikan satu solusi jalan keluar. Apa yang digoncangkan di hari-hari terakhir ini, terutama ekonomi. Ada yang bisa mengatasi ekonomi. Ada yang teman kami, dulu tidak sama sekarang ya. Teman-teman bilang, oh iya, waktu belum digoncangkan, baik-baik aja. Ketika digoncangkan, omsetku hilang 75%. Jangan mengeluh, bersyukur. Bukan itu menjadi sasaran kehidupan orang-orang yang percaya. Kalau anak saya sebagai fotografer, hampir 80% tidak ada kerja. Bahkan hampir 90% tidak ada orang pesta, tidak ada orang mau butuh fotografer. Goncang. Yang kaya pun goncang. Karena ekonomi tidak baik, engkau kasih pinjam, orang mau pinjam, bayarnya tidak ada. Di hari-hari ini firman Tuhan sedang digenapi. Waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Lebih gampang orang menipu sekarang di hari-hari sekarang ini. Lebih banyak orang melanggar biar anak-anak Tuhan. Kenapa korupsi di mana-mana? Karena tidak puas. Inginkan kedengkian ini. Semua dalam keadaan goncang. Kita perhatikan situasi. Pendidikan juga goncang. Masa belajar di rumah? Apakah ketika Anda selesai sarjana menjamin bahwa Anda mendapat pekerjaan? Semua goncang, tidak diberikan satu jaminan kepastian. Karena memang inilah keadaan yang harus kita terima. Jangan katakan jauhkan kami Tuhan, tidak akan bisa. Karena ini programnya Tuhan. Karena waktu ini suaranya atau firman-Nya yang menggoncangkan bumi pasti terjadi, tidak akan bisa gagal. Firman Tuhan tidak pernah gagal, hanya tunggu waktunya. Kalau dulu, pertama dulu ya, sama SMA ada orang kerja sudah gampang. Sekarang sarjana semua goncang. Gereja pun goncang. Saya boleh katakan Tuhan, gereja pun. Dia membangun gereja yang besar-besaran, mengharapkan semakin banyak untuk datang. Gereja sekarang kosong. Bahkan ada saya lihat beberapa gereja di Makassar tidak selesai. Kita pasti mengalami, dia anak Tuhan. Kalau kita tidak mau mencari solusi di dalam firman Tuhan, inilah kita akan stres. Kenapa bisa begini? Jangan tanya kenapa. Tuhan tidak bisa kita urusin. Tuhan punya mau. Jadilah menurut kehendak, bukan kehendak kita. Apalagi kesehatan. Kesehatan sekarang, saya sering cerita dari istri saya, betul-betul di hari-hari sekarang ini. Kalau dulu kita dengar, oh meninggal nih si A, si B, oh iya kan dua. Ada yang meninggal 20-an, 30-an, 45, tidak bisa. Karena faktor kesehatan tidak bisa menunjang. Semua dalam keadaan goncang. Dulunya begitu, tiba-tiba berbalik. Ada orang kaya sampai tidak bisa tidur. Kekayaan pun tidak bisa menjamin bahwa kita ini tidak mati. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera itu kuberikan kepada kalau kita mau minta kepada Tuhan. Mari kita akan baca 1 Korintus 2 ayat ini.
Oke? Firman Tuhan berkata, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan. Otak kita yang kecil tidak mendapat solusi jalan keluar menghadapi ini. Kalau ada hikmat Tuhan, kita akan mendapat kekuatan menghadapi keadaan. Hikmat manusia itu adalah kebodohan, Tuhan katakan. Kalau zaman dulu kita tahu dia kaya, semua beres. Hari ini belum. Tuhan katakan, jangan mengandalkan kekayaan kita yang tidak memberikan satu jaminan yang pasti. Kita perlu kekuatan dari Allah di hari-hari terakhir ini, yaitu solusi menghadapi situasi pandemi, keadaan sukar dan sulit ini. Kalau tidak ada kekuatan, kita akan stres, tidur tidak enak, tidak gampang tidur. Solusinya di mana? Mari kita baca Roma 1 ayat 16. Kita baca sama-sama. Oke. Saya lupa suruh baca sama-sama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi salah. Roma 1 ayat 16. Roma 1 bukan 10. Oke? 16. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga kepada Nabi. Injil itu adalah kekuatan Allah. Ini solusinya. Karena Injil adalah firman Tuhan. Anda bergaul dengan firman Tuhan, berarti Anda bergaul dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata, firman adalah Allah sendiri. Di hari terakhir ini, jemaat orang-orang Kristen banyak saja datang kepada firman Tuhan. Kenapa? Dia adalah satu kekuatan ketika tantangan pergumulan masalah itu datang. Sewaktu-waktu bisa terjadi. Kerugian itu bukan karena usaha saja, tiba-tiba aku ditipu dan lain sebagainya. Tiba-tiba longsor. Habis itu rumah. Tiba-tiba banjir. Tiba-tiba tanah bergerak. Apa lagi? Kan dia penjual saya bilang, tiba-tiba mati semua itu ayamku. Kasih aja, kasih aja. Itu ayam 10 ekor, anaknya mati semua. Aduh. Semua bisa terjadi dalam waktu tidak kita duga. Ada yang seminggu saya sakit di tanganku. Bingung dan kacau kita menghadapi keadaan dunia ini. Tetapi Tuhan katakan, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Setiap jemaat yang bergaul dengan firman Tuhan setiap hari, Anda mendapat kekuatan yang luar biasa. Amin. Tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa katakan kalau kita usir dan tidak ada diusir-usir. Sekarang kita datang kepada Injil, apa yang diberikan jawaban kepada kita, itu yang kita harus terima. Sebenarnya saya tidak siapkan ini. Seminggu saya berdoa dulu, baru saya siapkan apa yang harus saya sampaikan. Tuhan inginkan ini yang saya harus sampaikan.
Jadi Injil adalah kekuatan Allah. Mari kita bergaul dengan Injil atau firman Tuhan setiap hari, sehingga kita mendapat kekuatan ekstra dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sangat hati-hati. Umat Kristen atau jemaat yang memandang rendah firman tidak akan terima ibadah. Tetapi kalau mereka yang tahu itu firman itu siapa, mereka yang tahu itu ibadah itu apa, seharusnya akan mengasihi Tuhan sama dalam beribadah. Saya kurang menghadiri itu pesta makan, hari ada itu, hari ada undangan syukuran, nanti saya jangan kalau makan. Kemarin ada kedukaan, Bapak kasih tugas. Ada juga undangan perhil. Dan pelayanan dengan Tuhan pasti saya dipelihara. Saya kasih orang saya, antarkanlah supaya dapat berkah. Kalau saya dapat 100, saya dapat 25%. Pulang di antar Yoksar lagi, pemain musik dan itu nya. Di situ dapat lagi. Kalau mereka itu 50-50, pasti kurang 20% komisi. Orang yang tidak melayani, orang yang tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan di hari-hari ini, Tuhan katakan, apa gunanya kau kaya di bumi ini, kau miskin di hadapan Tuhan. Orang yang melayani akan menerima upah. Orang yang menabur akan menerima upah kembali. Jangan menjadi jemaat yang pasif. Tuhan tidak memanggil menjadi jemaat yang pasif. Bekerja. Yesus pun bekerja, datang bekerja. Istri saya bilang, jangan mau pergi. Saya dari pemuda itu umur 15 tahun sudah dekat dengan Tuhan. Kerja baca firman. Hidup saya cuma di situ saja. Tidak ada andalan. Kalau ada saya kasih tahu istri saya, tuntun itu kaya itu, bapak orang kaya. Sepeda pun tidak ada. Pendidikan SMP angka 4 ibu anak hampir tidak lulus. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Dia bisa mengubah kehidupan kita yang ajaib itu. Amin. Jangan abaikan Tuhan. Tuhan itu solusi. Bukan berarti Tuhan tidak bisa memberi, Dia bisa beri lebih daripada itu. Saya bisa berguna dari sisi saya. Kita kan kontras ini. Aduh, waktu mau berkerja sepeda aku disita 14 tahun ini. Keluar lagi terang-terang saja. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa melakukan apa saja. Amin. Kalau Tuhan sayang sama kita, apapun Dia bisa lakukan. Saya bisa katakan sama istri saya bergurau. Saya sekarang ini besok pagi, kan tidak ada orang di rumah, cuma berdua. Kembali kayak orang pertama begitu. Saya bilang, tidak tahu. Sebenarnya banyak harta dulu, tapi tidak kasih tahu sama Tuhan. Kalau kami makan ayam dulu setahun sekali, betul. Ada istri saya. Pernah satu kali waktu kita beli ayam 3 ekor, kita potong, kita taruh di pasar, kan ada darahnya. Sebentar kita masak, 1 tahun sekali. Sekalinya saya mau dibuka, dicuri orang lagi. Belum apa? Ada kebakan dia mungkin dia bilang, nak pilih di bos kan nih, sampai gitu. Aduh, kalau kita makan ini ayam Pak. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya belajar dengan sederhana begini, tidak ada apa-apa pendidikan, tidak ada. Saya tetap setia sama Tuhan saya. Setia sama Tuhan. Apa yang diberikan tugas, kalau saya bisa lakukan saja. Apa yang saja bisa dibenahi, saya bukan untuk lakukan untuk manusia. Yang santun pun cepat-cepat dikerjain itu saya di atas. Sekarang hujan keras. Jangan kita menjadi miskin sesuatu di hadapan Tuhan, tidak ada apa-apa kita lakukan. Amin. Karena firman Tuhan sudah disampaikan.
Di tengah sukar dan sulit ini, jangan kita putus asa. Minta kekuatan dari Tuhan. Kita baca Filipi 4 ayat 13. Cepat baca. Saya minum dulu. Ini siapa punya terbuka ini? Orang minum Jim. Oh sih, nanti kira saya pakai. Mari kita baca. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini kata Paulus yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala kegoncangan apa yang kita alami dalam kehidupan kita, belum lagi kegoncangan rumah tangga, semua bisa goncang. Saul dulu orang diurapi Tuhan. Kita tahu ceritanya Saul. Lama-kelamaan goncang, akhirnya imannya turun. Dan dia tidak berkenan kepada. Hati-hati sudah. Segala perkara. Makanya kita banyak bergaul dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Mungkin kita tidak bisa banyak sama dengan pendeta. Jangan sama dengan pendeta. 1, 2 ayat, tingkatkan 3, 4 ayat. Saya selalu ingatkan Tuhan. Saya itu manusia paling malas membaca. Makanya saya tidak suka sekolah, saya pusing sekolah. Karena pusing saya kalau bilang sekolah saya. Apalagi kalau ibu dapat main matematik saya. Pasti dapat 3 di sini. Tapi kalau firman Tuhan, 1 hari 5 pasal, Pak. Dan orang katakan, kita bergaul dengan Allah, semua bergaul dengan Allah. Hanya Dia yang kekal. Hanya Dia yang tidak pernah mengecewakan. Bosku, dulu kita mau pinjam saja. Oh, tidak bisa. Lama aku dengar, oh ini baik pakai ini. Mulai hari itu saya berharap betul kepada Tuhan. Tidak bisa diandalkan. Bisa kita lihat itu bos kan lebih perlu uang dari kita. Tapi betul tak? Saya lihat itu bang ini. Ternyata dia lebih perlu uang dari kita. Kita cari nasabah, tak ngomong. Tak balik kita. Mari, segala perkara Tuhan yang menjamin kita. Begitu menjamin itu datang. Selain daripada firman Tuhan kita bergaul. Ada 1 ayat. Lukas 21 ayat 36. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu peroleh kekuatan untuk luput dari semuanya yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Allah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu peroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi dengan dunia ini. Jangan sedikit-sedikit Bapak Pendeta doakan. Firman Tuhan tidak katakan demikian. Berjaga-jaga sambil berdoa. Kita semua secara universitas jemaat diajak oleh Tuhan. Tingkatkan kualitas iman kita, tingkatkan kualitas rohani kita di hari-hari Tuhan. Tidak ada jaminan lebih daripada itu. Saya lihat ada beberapa orang kaya, dia banyak asetnya, banyak sekali sertifikat. Sertifikat sekarang orang terima beli juga kok. Pusing tahu ini. Berapa sertifikat untuk saja? Tidak usah pikirkan. Secukupnya. Sehingga saya katakan dia betul tahu Tuhan. Kalau secukupnya tidak banyak pusing. Kalau
banyak, ya pusing ngomong. Mau dijual harga miring, tidak rela, tinggal begitu. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kekuatan saya mengasihi Tuhan, saya doa pagi-pagi subuh. Tidak ada khotbah lain. Datang kepada firman dan kita berdoa. Kalau kau berdoa dengan Tuhan secara khusus pagi-pagi sebelum matahari terbit, itu solusi menjadi pengalaman saya. Datang kepada Tuhan. Tanggalkan itu ngantuk, mudah-mudahan datang menyembah kepada Tuhan. Tuhan tidak cari orang hebat. Tapi itu kepintaran, itu memang ada juga yang memanfaatkan tenaga. Tapi di hadapan Tuhan tidak. Kau setia dan kau taat kepada firman. Kau tekun di dalam doa. Itu yang Tuhan biar berkenan di hadapan. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 8 dan 10. Oke, kita baca baik-baik ini ayatnya. 1, 2, 3. Aku tahu dalam pekerjaan Semua sama-sama supaya tidak lupa. 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal nama Yesus. Kalau kita, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menanti aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang ada di dalam. Tidak seberapa kekuatanmu. Tuhan tidak butuh orang hebat. Aku tahu dalam 7 jemaat yang dipuji hanya jemaat Philadelphia karena dia taat firman Tuhan dan menuruti firman. Dan Tuhan sendiri berjanji, dikatakan di sini, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Dunia sekarang dilanda. Siapa bisa membuat kegoncangan dunia ini kalau bukan penciptanya sendiri, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hari pencobaan akan datang, jangan ditolak. Akan datang atas seluruh dunia. Kalau tidak mau terima, biar dunia canggih, Amerika pokoknya. Bapak saya Presiden Amerika mengingat pandemi kematian COVID 500 juta. Dia tunduk kepala dan mengenang peristiwa ini. Dia bilang lebih hebat daripada perang dunia kematian orang Amerika. Tetapi kita ingat baik-baik, ketika engkau menuruti firman, engkau tekun menanti, berarti orang datang kepada Tuhan, aku pun akan melindungi dan hari pencobaan yang akan datang atas dunia. Mari, kalau kita dilindungi Tuhan, bisa saja engkau tidak mengalami segala sesuatu seperti biasa. Seperti saya saksikan, saya tidak alami pun dibilang kesulitan ekonomi. Biasa tinggi, saya dapat juga. Istri itu juga masih sering buat di tempat tidur, pulang Alkitab. Saya biasa tersinggung. Kenapa itu dan kopi kurang uang saya copet gitu. Dia suka bagi-bagi uangnya. Padahal tidak seberapa. Semua dia mau beli. Parah. Kadang kalau saya kasih uang baru, saya udah pakai, udah bikin rating. Saya tetap mengamalkan kelimpahan.
baik masalah kesehatan, masalah apa sudah tetap, karena kita dilindungi Tuhan, kita dipagari oleh Tuhan, kita disayang oleh Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita ini anak-anak Bapa. Jangan main-main orang Kristen, kita ini anaknya Tuhan, Pak. Aduh, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Dan tingkatkan kualitas rohani kita di hari-hari ini. Kita ini adalah anak-anak Allah, disayang, sangat disayang sama kita. Hanya kita yang tidak tahu ini biasa. Oke? Di dalam Keluaran 6 ayatnya yang ke-7, ya, coba kita buka. Panjang sedikit Pak Isan, apa kita hujan juga. Di rumah ingin apa? Lihat kan? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang jelas dan tidak berikannya kepada Abraham sahabatnya. Aku akan memberikannya kepadamu. Kenapa ibu istri tidak suaranya kalau membaca? Seperti marah-marah ya. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikku akulah. Mana ini ayatnya ini dasar ketiga di situ. Ya. Aku akan Keluaran. Apakah ini? Keluaran ini, oke? 6 ayat 7. Keluarannya cocok. Berarti salah catat di situ ya. Coba naikkan sedikit. Yang mengatakan bahwa pada waktu bangsa Israel, kita tahu perjanjian lama, Tuhan hanya mengatakan engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ya? Ayat berapa itu? Ya? Ini. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku mengangkat kamu menjadi umat. Tetapi di hari perjanjian zaman anugerah ini Tuhan katakan, aku mengangkat kamu menjadi anak. Oke? Umat dengan anak beda, Pak. Kalau anak, Pak, saya mau minta, dia bisa minta. Tapi umat, jangan dulu. Siapa kamu? Memenuhi peraturan dan lain sebagainya. Di perjanjian lama, bangsa Israel dianggap menjadi umatnya. Tetapi di zaman anugerah ini, Yesus datang. Dia mau mengangkat kita menjadi anak. Minta. Apa yang ingin kau minta? Minta kekuatan dari Tuhan di hari ini. Begitu besarnya kasih Tuhan ini. Dia angkat kita menjadi anak. Kita ini semua adalah anak-anak Allah. Ini kata firman Tuhan. Galatia 4 ayat 4 dan 6 kita baca. Ya, kita baca pelan-pelan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat 4:5.
Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, Bapa. Tujuh coba. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kalau kita mengerti akan status ayat ini, kita di hadapan Tuhan adalah anak. Kalau tidak minta pun Tuhan katakan, kamu juga akan menerima warisan. Oke? Ada jatahmu. Kalau kita ini anak. Kenapa? Dia tidak lihat bahwa, oh ini Yabes lebih baik dari Om. Tidak. Karena ada roh anaknya. Roh Yesus Kristus ada dalam hidup kita. Kita diangkat anak. Sebab firman Tuhan katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Cuma satu yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu Yesus. Amin. Ketika Yesus ada dalam hidup kita, yaitu firman-Nya, kita ini adalah anaknya dan kita bisa menerima warisan. Dalam keadaan suka dan sulit, goncang apapun juga. Tapi kalau Tuhan sudah membuka pintu, ingin memberkati saudara tanpa kau minta, itu iman saya. Saya malu minta sama Papa. Kalau kau sudah berkenan menuruti firman dan tekun untuk dia, pintu akan diketuk sama dengan tunggu Daud. Di mana itu Daud? Panggil dia. Bukan dia sudah tidak dia. Yang saya tunggu itu yang ada di kandang kambing, sedang mengembalakan domba. Kita akan dipelihara dengan luar biasa. Kalau kau tidak percaya, datang mau kira-kira dan jam berapa istri bisa gini uang. Kan di mana itu? Akhirnya oh begitu. Kita tetap diberi warisan. Tidak ada suka dan sulit kita dengan anak raja. Kita panggil dia apa? Ayub kalau datang sore-sore, pas masuk kamar, saya sedang berdoa. Kenapa kita mau abaikan? Kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan, repotnya disuruh berdoa. Repotnya untuk setia mengasihi Tuhan. Kita menyesal hidup ini sekali aja. Dan tanda-tanda dunia sudah memberikan satu tanda bahwa hari-hari terakhir akan terjadi hal-hal yang demikian. Coba Galatia 3 ayat 26 dan 7. Galatia 3, ya oke. 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 7. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan. Kita sedang mengenakan Kristus dalam hidup ini. Bukan mengenakan kekuatan, kekayaan, kecakapanmu. Kita mengenakan Kristus, maka Bapa mengenal kita. Engkau bisa diberkati. Silakan masuk, silakan terima, silakan. Saya akan lindungi kamu. Bukan karena kebaikan kita, karena kasih karunia. Orang yang dibaptis menjadi anak Allah, kita mengenakan Kristus. Kristus adalah. Makanya kalau Kristus ada dalam kehidupan ini, hidup ini harus menjadi terang. Amin. Kalau hidup kita tidak menjadi terang, kita mencemarkan Kristus yang ada dalam hidup ini. Hati-hati saudara. Kita adalah Tuhan luar biasa. Kalau kita melakukan satu pelanggaran, berarti kita mencemarkan harga diri Yesus yang ada dalam hidup. Yesus menjadi kecewa dan sedih melihat kehidupan. Mari mintalah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan akan minta kekuatan, mintalah kesetiaan. Itu yang sesuatu dilakukan. Ayat terakhir.
Lukas 11 ayat 9. Lukas 11 ayat 9. Satu, dua, tiga. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan senang orang yang minta kepada Dia. Tuhan senang orang yang mencari Dia. Minta kepada Tuhan. Karena firman Tuhan penuh dengan janji-janji Tuhan. Dia yang katakan, dia menjanjikan minta, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Tahu kehendak Tuhan? Ayo, kau tahu maksudnya kehendak Tuhan? Biar dijawab. Itu adalah kehendak Tuhan. Tapi kalau dia mau, tidak ada masalah. Oke? Jadilah menurut kehendak. Biar firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi pujian kekuatan. Hidup berseru berharap
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Sanggup Tuhan, mari angkat tanganmu di atas Tuhan. Tetap percaya pada Tuhan tengah-tengah dunia bergoncang. Segala perkara Tuhan, sungguh Tuhan yang menjadi kekuatan kami di tengah-tengah dunia yang sedang tergoncangkan ini. Kami tetap masuk dan berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan di dalam Yesus Kristus. Dia menjadi Tuhan dan Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan yang menguatkan kami kembali, meneguhkan hati kami. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami berhak menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan biarlah perkenanan Tuhan selalu ada dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam ibadah kami, usaha kami. Karena kami tahu ketika perkenanan Tuhan hadir, ada berkat Tuhan di dalamnya, ada kuasa Tuhan di dalamnya. Dan kami percaya firman-Mu pagi ini Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tengah kami. Hamba berdoa saat ini ada kekuatan baru di kami. Segala perkara kami dapat tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Apapun yang terjadi tengah-tengah dunia ini, goncangan apapun, kami tetap kuat di dalam Tuhan yang selalu berikan kekuatan. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu. Engkau juga memberikan dia juga kekuatan hari demi hari, perlindungan Tuhan hari demi hari. Bahkan kepada Tuhan istri hamba-Mu, Tante Sinca, anak-anak, mantu, cucu semuanya, Tuhan kami percaya bahwa keturunan orang benar diberkati Tuhan. Dan kuasa-Mu terus menaungi hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu ini berada. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya berkat firman mengalir atas setiap kami, baik anak-anak Tuhan yang ada dalam gereja ini, akan setiap juga mereka yang saat ini juga menikmati kasih karunia Tuhan melalui ibadah online. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Warta Jemaat GBI Hermon, keluarga besar GBI Hermon mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah datang di ibadah ini dan juga yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian selamat ulang tahun Gembala Jemaat dan para hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama ada Ibu Lita Tungadi pada Maret, ada Ibu Kristina pada 5 Maret, dan Ibu Merlin Tungga pada 6 Maret. Wah, berturut-turut ya, 4, 5, 6. Oke, kemudian menara doa untuk mengalami perubahan hari, yaitu dari hari Jumat menjadi hari Sabtu. Jadi menara doa dari yang biasanya hari Jumat sekarang dipindahkan ke hari Sabtu, mengundang para pelayan Tuhan dan jemaat untuk berdoa bersama-sama di menara doa Sabtu 6 Maret 2021 pukul 18 WITA di Gereja Tuhan. Pelayan Tuhan wajib hadir dan berdoa bersama-sama, tetap mengikuti protokol kesehatan, atau juga bisa
bisa dari live streaming. Ibadah Ambassador of Christ mengundang pemuda dan remaja untuk hadir kembali dalam ibadah AOC 2021 yang akan diadakan pada Minggu 28 Februari pukul 11 WITA di gereja sesudah ibadah raya. Yang sharing firman Tuhan hari ini adalah Saudara Rumi Om. Oke, Gembala dan seluruh jemaat Bukit Hermon mengucapkan turut sepenanggungan atas meninggalnya Bapak Dodi Chandra, adik dari Bapak Daniel Chandra yang telah dipanggil Tuhan pada hari Jumat 26 Februari 2021. Ibadah pelepasan jenazah Minggu 28 Februari pukul 12 WITA nanti setelah ibadah raya di ruang Heaven 2 Rumah Duka Budi Luhur. Oke, demikian warta jemaat GBI Hermon pada minggu ini. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan yang terbaik. Nanti saudara yang bawa kita dalam doa persembahan. Sebelum kita beri persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, kami jemaat-Mu siap untuk memberi persembahan. Biarlah kami boleh memberi persembahan dengan hati yang tulus dan sukacita. Kami tahu bahwa persembahan yang akan kami beri ini Tuhan bukan seberapa, namun semuanya akan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan dalam pelayanan-Mu di rumah Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hati
kami tahu bahwa Tuhan sebentar lagi akan datang kembali. Itulah sebabnya Tuhan dalam setiap ibadah kami, biarlah perkenanan Tuhan di dalamnya. Sehingga setiap kami siap. Kami siap kapanpun Tuhan datang. Kami siap Tuhan angkat. Keluarga kami diangkat Tuhan. Dan hamba berdoa tidak ada satu jemaat yang ketinggalan Tuhan. Semuanya diangkat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan pelayanan profetik, pujian, penyembahan, sempurnakan. Firman-Mu meteraikan di dalam hidup kami. Karena kami sadar kami hidup bukannya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan, hamba berdoa pelihara seluruh jemaat-Mu Tuhan. Keluarga demi keluarga, hamba mohon perlindungan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang sedang goncang ini, lindungilah kami. Ada pagar-Mu, perisai-Mu di tengah-tengah jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga. Lindungilah kami Tuhan. Peliharalah kami dari mana bahaya kecelakaan dan virus-virus penyakit, virus corona, bahkan roh-roh maut kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar masuk kami diberkati Tuhan. Lumbung-lumbung kami diberkati Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Bahkan kami percaya bahwa usaha pekerjaan kami Tuhan berkati, sehingga apa yang kami kerjakan berhasil dan beruntung. Jamah jemaat yang sakit hari ini, jamah sesjohan Tuhan. Jamah Tuhan, pulihkan, sembuhkan dia. Bahkan setiap anak-anak sakit, jamah oleh bilun-bilun sembuh Tuhan. Ibu rohani kami terus tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sebentar ibadah Tuhan pelepasan jenazah dan pemakaman dari keluarga Pak Daniel Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Semuanya berjalan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Pimpin kami sehingga kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kekasih Tuhan, arahkan hati, angkat tangan. Pulanglah dan terimalah segala berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin.